Punten. Assalamualaikum. Eh, tadi kayak saya melihat itu di sebelah sana tuh, bener ya guys sih? Coba lihat sini kamera. Tuh, 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 tuh. Tuh. Oh ya ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini tadi bukan sih? Mirip ini ya. Tadi lu. Mbah? Mbah? Punten, Mbah. Eh, maaf bila kami mengganggu, maaf sebentar aja. Bisa ngobrol sebentar nggak? Dia nggak tahu bahasa kita mungkin tuh. Udah yuk, sini Mbak. Mbak, tenang, nggak usah takut. Tenang, tenang, tenang dulu, tenang, nggak usah gerak kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Dia ke sana tuh. Masuk ke sini. Masuk ke dalam. Iya tuh. Tuh, 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 tuh. Perhatikan tuh, tuh. Astagfirullahaladzim. Dia tadi bukan? Pak? Tadi dulu, tadi dulu. Oh, baik, 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 baik. Mungkin ini sebagai jawaban kita, maksudnya dia mungkin akan memberikan petunjuk bagi kita. Yuk, tadi dulu. Sampai ke dalam, ini luar biasa. Tapi orangnya di mana tadi? Keren sekali. Tapi, saya melihat apa tuh? Yang mana? Ini, nih. Ini. Itu coba sini. Lihat nggak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Ini juga apa kan? Ini orang tadi bukan? Dia tuh kayak gimana lo pandangannya, lihat tuh. Seolah-olah kayak agak sinis. Sinis. Iya, maksudnya dilihat nih. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, yang akan selalu siap untuk mengajak kalian untuk bertadabbur alam, untuk berpikir jalan, dan juga untuk menghibur kalian. Menghibur diri ini yang selama ini mungkin dalam keadaan yang tidak nyaman, supaya selalu dalam keadaan nyaman. Untuk itu, mari kita untuk berpikir jalan. Pikir jalan terus di setiap tempat, di setiap belaan napas, dan di setiap detakan jantung, yang mana kita siap untuk menyambut bahasa cinta dari Tuhan yang dijabarkan melalui ciptaannya, atau apa-apa yang kita alami adalah sebuah pesan cinta. Tentu kita berfokus kepada nilai-nilai positif. Dari awal, mari kita selalu membudidayakan perasaan nyaman. Dan pada perjalanan kali ini, kita mendatangi goa yang terdapat di gunung sebelah sana itu, yang menyimpan sebuah cerita yang unik. Ya, jadi goa itu bisa mencuci otak kita, memprogram diri menjadi orang kaya. Karena kalau kita masih berprasangka atau beranggapan kita miskin, kita tidak akan bisa kaya. Nah, di sanalah tempatnya untuk memprogram diri menjadi kaya, menjadi berlimpah ketika sudah paham. Maka dari itu, ayo kita kaji ke sana untuk menciptakan diri menjadi diri yang kaya raya. Yuk! Allahumma sholli wa sallim ala
Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, sampai ke ketinggian sini hatinya masih tentrem, masih ayem. Nah, saya pengen bertanya kepada kalian, bagaimanakah kabar perasaanmu hari ini, saat ini? Mari mulai saat ini dan seterusnya kita budidayakan rasa ayem, rasa tentrem, rasa syukur ya. Jadi kita mengizinkan rasa senang, rasa bahagia bersemayam dalam diri kita selamanya. Dan kita berhak untuk memutuskan, memblokir rasa tidak nyaman dalam diri kita ya. Oke, ini dikir jalan, nanti kita menuju ke goa. Mungkin, apa ini mungkin nih? Nggak tahu nih, tadi dulu. Kalau nggak salah ini, karena dari ciri-cirinya, lihat dulu. Ada batu di bawahnya itu ada lubang kecil, itu tapi di dalamnya katanya luas sekali. Nah, dan di dalam sini nanti kita berusaha untuk berpikir jalan, menganalisa, mempelajari dari setiap kejadian, dari setiap apa-apa yang dijabarkan, karena semua ini adalah ilmu buat kita ya. Jadi jangan gagal paham dulu, tenang dulu, ikuti sampai selesai, dan kita tetap pada relnya, rel kita ya, bukan rel kereta api, tetapi rel diri kita. Apa relnya? Rel tentrem, rel seneng, rel bahagia, itu dong ya. Baik, kita masuk aja dulu. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, masuk aja. Kira-kira kita akan mengalami apa dan akan dipertontonkan apa dan dilihatkan apa di sini. Tetapi dari ceritanya itu lebih serem nih dari ininya, apa namanya, dari cerita-cerita terdahulu. Itu nih, wah ini nih lubangnya sempit sekali nih. Nah tuh, tapi biarpun sempit, ini adalah sebuah pitutur baik. Kita baca dengan perasaan yang baik, yang indah, yang tenang. Jadi kalau kita selalu mengunggulkan ego kita, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Yuk, dari bahasa alam ini, sempitnya gua ini adalah penggambaran, pengajakan kita supaya jangan sempit pikirannya ya. Jangan sempit, yang luas, yang lapang. Ini loh maksudnya gitu ya. Supaya kehidupan kita itu lebih tentrem, lebih tenang, legowo ya. Baik, yuk masuk yuk. Muat apa enggak ini ya? Kayak muat sih. Wah, kalau nggak muat nih, harus pakai jurus andalan ini ya. Tapi ini, ya, ini kayak seperti apa nih? Jalannya tuh mundur. Mundur. Wah, itu jurus apa ini ya? Suruh undur. Iya. Aduh, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Muat, wah. Di sini kayak ini luas banget nih. Luas banget di sebelah sini. Wah, keren sekali. Ilmu perangkat. Nah. Ya, ada kalanya itu merenggak itu bermanfaat tuh. Makanya kayak binatang itu merenggak itu mencontohkan kita ya, supaya tidak kaku. Ayo, ada cara lain dong. Itu seperti merenggak juga bisa muat akhirnya gitu. Oke. Kita sambil melihat-lihat dulu dari sekeliling yang ada di dalam gua ini. Di sini ada atapnya bocor ini, bolong. Apanya? Atapnya ini. Nih, ya kan? Wadah atapnya ya. Ya iya, ini di sini ada matahari, saya masuk ke sini tuh. Nah, luar biasa. Tuh, dan kita lihat ke sana. Dari sisi demi sisi, yang hitam, yang putih, yang bervariatif bentuknya itu seperti ukiran-ukiran. Ada yang mirip ular, ada yang mirip petruk, bawor, bagong, dan lainnya. Tuh,
Ada pewayangan, itu adalah sebuah makna teka-teki buat kita yang bisa membacanya. Mari tenangkan dulu, tetap dalam kondisi ayam tentrem. Jadi kita selalu memiara, membudidayakan rasa apa? Rasa ayam. Ayo kita jangan sampai tersesat. Tersesat apanya? Tersesat perasaannya. Maksudnya gini, ketika ada godaan, orang bilang apa ya di dalam kehidupan nyata, jangan langsung kita sensitif atau tersinggung. Nah, itu kita budidayakan. Semua baik-baik saja. Gitu ya. Yuk. Ada tuh. Kayak gareng tuh. Iya. Iya kata si Anu. Kalau dilihat dari pakai sedotan iya. Wow. Alhamdulillah. Ternyata yang dalam dilihat nih. Memang dari segi bebatuannya ini memang terasa lebih terkesan serem ya. Terkesan serem, tetapi ya bisa dari makanya kita ubah pola pandangnya atau cara memandangnya ya. Selama ini kita kan didoktrin atau disetel untuk melihat sesuatu yang serem-serem itu gimana gitu ya. Maka mulai saat ini dan seterusnya kita untuk mengubah cara pandang bahwa meskipun tempat ini seperti ini, kita baik kok, menurut kita cantik, bagus, gitu aja deh. Jangan melihat angkernya. Kalau selalu terfokus pada angkernya, kamu sendiri yang terjebak dalam hantu, terlalu ditakut-takuti, khawatir, was-was, panik. Ini lingkup yang luas, jangan lingkup ke fokus ke hantu. Ini adalah bahasa alam. Kita jangan terlalu takut nggak bisa makan, jangan khawatir nggak bisa nutup utang, itu dalam kehidupan nyata. Ini kan teka-teki alam atau bahasa kiasan, bahasa nepak. Mudah-mudahan paham dari pelajaran ini. Ini pelajaran semesta untuk kita bersama. Pelajarannya gratis, cuma-cuma tanpa dipungut biaya apapun. Ya, jadi alhamdulillah kalian adalah jiwa-jiwa terpilih. Kalian adalah jiwa-jiwa yang terpilih Tuhan untuk menjadi orang yang sukses, orang yang bijaksana, orang yang makmur. Itu pasti kalau paham. Ya. Kayak orang tuh. Ini. Tuh, lihat tuh. Coba lihat. Itu brewok. Tuh. Kayak orang brewokan. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Ini orang bukan. Tuh. Kelihatan nggak sih di kamera sih? Itu brewok itu. Brewok? Tuh. Ya kan? Tuh kan? Tuh kan asli. Tuh. Punten. Siapa itu, Mbah? Maaf. Ini orang bukan sih. Mbah? Wah, ini orang nih, orang. Orang cuma dia tuh nggak peduli sama kita nih, tadi dulu. Aneh. Nggak tahu, tadi dulu. Mbah, sebentar, Mbah. Yuk kita kejar aja, yuk. Tadi dulu. Dia tuh maksudnya kenapa pergi maksudnya? Kita kan baik-baik, tapi kita nggak mendudukan kita. Tadi dulu. Mana nih? Hah? Hilang. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Ya, makanya itu, tapi aneh loh. Bisa hilang kayak gini. Tapi suaranya ke sini. Tuh. Loh. Kita dari sini tadi. Tuh. Berarti kan itu tuh. Astagfirullahaladzim. Dia tadi bukan? Pak?
Tadi dulu, tadi dulu. Oh, baik, 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 baik. Mungkin ini sebagai jawaban kita, maksudnya dia mungkin akan memberikan petunjuk buat kita. Yuk, tadi dulu. Pak, bisa ngobrol sebentar, Pak? Assalamualaikum. Kok kalau ketika melihat orang kok aneh loh. Tadi dulu. Takut mungkin. Tadi dulu. Kemana? Tuh. Pak. 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 Kemana? Tadi dulu. Ada jalan gitu. Tadi dulu. Kemana dia? Hilang. Hilang. Tapi ini kayunya masih ada nih. Nih. Kayunya masih ada. Astagfirullahaladzim. Bambunya masih ada, tapi kemana orangnya nih? Aneh. Ya kan? Kemana nih? Sampai sini hilang. Tadi dulu. Ngomong ke sana gitu. Ini. Astagfirullahaladzim. Mbah. Maksudnya kita nggak ngapa-ngapain, Mbah. Jangan kemana-mana, teman-teman dulu bentar. Kita mau ngobrol sebentar. Dia ketakutan, Teo. Tadi dulu. Mbah. Keluar lagi gitu. Mbah. Sini yuk, kejar yuk. Tadi dulu. Kemana nih? Kok cepet banget larinya? Tadi dulu. Aduh. Mbah. Nggak ada. Hilang. Tuh sampai keluar sini nggak ada apa-apa tuh. Tuh, ya kan? Kemana ya? Makanya itu aneh. Oh, ini pasti ini orang lah. Iya. Cuman kemana gitu? Mbah. Tuh kan? Mbah. Tapi ini ada akses ke sini nih. Ada maksudnya jalan orang ini kan. Jadi ke sini nih mungkin nih. Ke sini yuk. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Aneh loh. Oh, coba lihat sini. Tuh. Itu gua bukan? Tuh. Berarti ini gua laki nih. Mbah. Tadi dulu. Ini bukan. Gak tahu, ini buku gua kayaknya nih. Tadi dulu. Assalamualaikum. Mbah. Loh. Kira-kira kesini nggak orangnya? Ya makanya itu tadi Hayati mungkin cuma ini sih ruangannya, nggak ada lagi kan? Apa kita coba aja masuk ya? Mau coba aja masuk yuk. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Tadi kayak yang melihat itu di belah sana tuh, bener ya guys sih? Coba lihat sini kamera. Tuh. Tuh. Oh ya ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini tadi bukan sih? Mirip ini ya. Tadi dulu. Mbah. Punten, Mbah. Maaf bila kami mengganggu, maaf sebentar aja. Bisa ngobrol sebentar nggak? Dia nggak tahu bahasa kita mungkin tuh. Udah yuk. Sini, Mbak. Tenang, nggak usah takut. Tenang dulu, nggak usah kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Dia ke sana tuh. Masuk ke sini. Masuk ke dalam. Iya tuh. Oh ini ya. Astagfirullahaladzim. Nih. Mbak. Nih di ruang lagi nih. Ruang lagi? Iya ke sini. Wah. Astagfirullahaladzim. Gak tahu nih. Mbak. Kita kok cuma ngejar-ngejar baik, gimana ini? Iya. Kayak main petak umpet aja. Wah, ngajakin ngeledek. Kenapa ini ya? Kita dulu lah, kita apa-apa. Yuk, coba aja. Maksudnya kita tuh pengen menggali ini loh, supaya kita
betul-betul padat, tidak menjadi penasaran terus. Kayaknya soal ini katanya bisa untuk ini itu gitu kan. Ya iya, yuk. Makin sempit ya. Di sini luas nih. Di sini luas. Nih, kan? Kita dulu nih. Punten. Assalamualaikum. Bongnya beda nih ya. Nah, iya itu. Aneh di sini nih. Lihat dari sekeliling sini, keadaannya kayak gini nih. Punten. Assalamualaikum. Apa hati-hati ya di sini tadi kayak saya melihat kayak ular kayak apa gitu deh loh. Cepet banget, panjang. Luar apa ini ya? Hah? Waduh, ini doang ini ya. Ya makanya itu tadi dulu. Ular apa ini ya? Gak tahu. Anak Yo. Honda ini ya. Jadi kita deketin yuk. Mbah, tadi orangnya berapa sih? Satu apa dua sih? Kembar semua ini ya. Semuanya kembar. Apa mungkin ada orang tadi atau gimana? Tuh serem banget ke sana tuh. Ini ya. Tapi kayaknya nggak kesini enggak deh. Orang-orangnya sepi. Tapi ya. Nggak ada. Tapi kita lihat dulu nih. Ambahunya kayak kristal bagus banget nih. Ih, luar biasa ini. Coba lihat nih. Oh, sebuah mahakarya semesta yang tidak sedemikian rupa luar biasa ini. Cantik sekali. Sampai ke sana nih. Iya, kita lihat global dulu nih. Ini kayak luntur bagaimana nih? Makanya kayak luntur dari sana. Luntur dari sana sehingga menjadi kristal kayak gini nih. Bumi, batu yang luntur nih, kan? Tuh, indah banget. Wow, sampai ke sana-sana nih. Sampai ke sini-sini. Sampai ke dalam ini ya. Sampai ke dalam. Ini luar biasa. Tapi orangnya di mana tadi? Keren sekali. Tapi saya melihat apa tuh? Yang mana? Ini nih. Ini. Itu coba sini. Lihat enggak? Wih, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tuh kan. Ini juga apa kan? Ini orang tadi bukan? Kok mirip ya? Kayak batu. Tadi dulu. Ini mirip kayak tanah ini jadi gak kelihatan samar-samar. Iya. Mbak. Assalamualaikum. Ini orang bukan, Mbak. Mohon maaf. Gini. Dia tuh kayak gimana lo pandangannya, lihat tuh. Seolah-olah kayak agak sinis. Sinis. Iya, makanya dilihat nih. Kita jadi nggak enak kayaknya. Tapi gimana lagi kita sudah terlanjur sampai masuk sini. Ya mungkin seperti itu. Tapi justru kita harus memadaskan dulu supaya tidak samar-samar, tidak ada kecurigaan di antara kita. Yuk kita temui saja gimana? Iya, karena ada pepatah bilang gini, tak kenal maka tak sayang, ya. Ya makanya kita kenalan dulu supaya nanti timbul cinta, ya. Tidak ada kecurigaan di antara kita, gitu maksudnya. Tadi dulu dia tuh nggak pergi lagi kan? Masih anteng ya. Pergi ya, seperti ini merespon nih mungkin nih. Mohon maaf Mbak, boleh hanya mendekat Mbak? Alhamdulillah. Perkenalkan Mbak, nama saya Tarto. Iya. Ih, kok berasap tubuhnya Mbak? Berasap. Astagfirullahaladzim. Tadi makanya itu tuh. Lihat. Mbak, gini. Boleh ya bertanya sebentar Mbak? Baik. Saya akan mencoba untuk masuk ke dimensinya. Bisa jadi antara diriku dan dirinya itu berbeda dimensi. Atau mungkin berbeda bahasanya. Saya akan mencoba masuk ke dalam lagi, ke dalam dirinya supaya betul-betul nyambung. Kalau tidak nyambung ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Mbak, saya ingin bertanya Mbak, maksudnya ini siapa namanya? Oh baik. Ini nyambung nih alhamdulillah. Saya Tarto dan saya bersama dua teman saya, itu ada Bang Yono, ada Bang Mamat. Iya, jadi
saya masuk ke sini itu untuk belajar dari semua bahasa alam yang dijabarkan di sini. Yang pertama, yang kedua itu saya kepengen yang suka weruh sama panjenengan. Ya, apakah jenengan yang di sini tinggal di sini? Belum mampu. Katanya tuh kita belum kuat. Apanya? Entar dulu katanya dulu. Belum kuat apanya, Mbah? Mentalnya belum kuat. Mentalnya? Mentalnya belum kuat. Entar dulu. Kayak bisa tahu ya. Oh ya gitu. Terus saya harus bagaimana, Mbah? Gini nih. Kalau kita ya kata itu masih punya mental anak-anak, masih ngedabel pulang aja katanya. Jadi kita belum saatnya untuk mendapatkan ilmu ini. Gini Mbah, baiklah saya akan mencoba tetap sinau soal limbah jenengan. Katanya di sini itu bisa untuk apa namanya mencuci otak dan juga memprogram kemakmuran banyak orang ini Mbak maksudnya. Jadi apakah ini benar yang dimaksud orang-orang itu bagaimana? Tuh kan, kita belum layak. Terus bagaimana Mbak supaya kami layak Mbak, mohon maaf. Iya. Iya, kami perlu banget Mbak, kami perlu tetap kayak sinau kali panjenengan. Tetap kali sinau, mohon maaf. Iya. Maksudnya ini kita suruh melihat ini teman-teman. Melihat ini nih. Kristal-kristal di sini, bebatuan di sini. Coba diperhatikan dulu, ini ada apa di sini nih? Lihat. Iya. Di apa ini, Mbak? Dan diputerin tuh. Ada apa diputerin kameranya? Ada apa nih? Nggak ada apa-apa nih ya. Nggak ada apa-apa. Iya. Coba dilihat dulu. Kosong ini ya. Ini Mbak, suruh melihat ini katanya. Wah, nggak ada pandangan apa-apa nih ya. Aduh, ini bagaimana Mbak? Supaya kami paham. Oh iya Mbak. Jadi hanya orang-orang terpilih yang bisa ini Mbak. Berarti kita belum terpilih. Kita bisa terpilih kalau dibuang egonya dulu, ya. Dan baca yang ada di sini. Baik Mbah, saya mencoba sini kalau panjenengan, saya mau didikte satu persatu Mbah biar kami paham Mbah. Nggih. Beliau mengatakan ini sebuah batu yang pada luntur ini adalah untuk memprogram, untuk melunturkan kotoran dalam diri kita, yaitu emosi-emosi negatif, ya. Emosi-emosi negatif dalam diri kita dilunturkan dulu, dan metode lama atau cara lama harus dibuang total. Kalau pengen merubah, harus merubah, kita memutuskan merubah cara yang baru. Caranya tadi untuk melunturkan dulu, melepaskan semua energi negatif seperti batuan ini, dan juga melepaskan pola lama, nanti akan diisi dengan program baru. Program baru yang kata Mbak ini program keberlimpahan, program kemakmuran, sehingga orang-orang bisa makmur ketika sudah melepaskan semua emosi-emosi negatif atau pola-pola lama dalam diri kita, yaitu algoritma lama yang sudah kita jalani tiap hari. Itu harus kita mau merubahnya supaya nasibnya tidak sama seperti kemarin. Kalau masih menggunakan pola lama tidak akan pernah bisa merubah nasibnya itu.
Iya Mbah, iya Mbah. Heeh, heeh, heeh. Oh, katanya sulit juga ya. Memang sulit untuk merubah pola lama karena ini karena sudah kayemen, sudah nyaman dalam pola lama sehingga ketika kita dikasih pola yang baru tetap akan kembali ke pola yang lama lagi. Kalau kita eh, masih menyayangi pola yang lama, itu algoritma lama sudah mendarah daging. Jadi kita kalau pengen nasibnya berubah harus mengubah polanya total, merubah pola hidup kita, pola pikir kita. Jadi kita betul-betul melepaskan semuanya itu ya. Menjadi nanti kata Mbak tadi akan muncul diri sejati yang asli karena di skala lama ini kita yang palsu yang muncul. Yang ternyata yang memunculkan itu adalah semua emosi negatif yang kita tampilkan di permukaan. Maka kita harus berani menghilangkan ini sehingga diri sejati yang bercahaya itu akan muncul seutuhnya. Kita diisi program baru oleh Tuhan katanya, diisi program baru katanya pasrah, namanya pasrah. Jadi tidak mengutamakan ego kita. Berarti maksudnya ini penggambaran ego ya Mbak ya. Batu ini luntur ini ego kita. Ego kita harus dilunturkan dulu, lepaskan. Sementara kita mempercayakan kepada Tuhan alias pasrah gitu Mbak. Alhamdulillah Mbak. Ini bisa dikaji lagi, ini luar biasa ini. Ilmu sangat luar biasa kalau kita paham nih. Iya Mbak, terima kasih. Uh, iya, iya. Uh, uh, uh. Oh, berarti harus membiasakan ini minimal 21 hari Mbak. Nih, katanya untuk kita harus membiasakan diri memelihara rasa tadi untuk melepaskan itu minimal 21 hari. Kalau bisa seterusnya ke sana untuk selalu dalam keadaan ini, artinya diri kita yang sejati yang akan muncul, sementara emosi-emosi negatif, ego kita lunturkan. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling pinter, jangan merasa sok-sokan suci dan sebagainya. Maka kita bisa mudah terhubung dengan Tuhan dan segala apapun bisa terwujud ketika kita betul-betul mengiyakan kita melepas semua ego gitu maksudnya. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Lama-lama hilang. Iya. Wah, baik-baik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, memang dia sengaja menghilang pergi ya. Tapi dia tadi memberikan pesan terakhir pada kita, kalau benar-benar kalian kepengen rubah nasibnya, ya tadi dipertegas lagi, rubahlah polanya, harus jangan pola-pola lama dalam diri kita. Jadi programnya apa saja, pola pikirnya, segala sesuatu itu diubah total, melepaskan semua ego, energi negatif atau emosi-emosi negatif seperti batu ini. Dan dengan menghilangnya beliau, kita disuruh untuk menghilangkan pola lama total, menghapus pola lama sehingga hilang, dan kita mengunduh aplikasi baru, yaitu aplikasi ayam tentrem, egonya dibuang. Itulah. Ya udah Mbah, kalau begitu kami mohon pamit Mbah. Pat kula pangapunten, matur nuwun sanget, wejanganipun. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk. Bisa hilang ini, Jack. Ya, tadi supaya kita bisa menghilangkan sifat buruk kita. Buruk yang mana ini, Jack? Ya itu. Emang ada yang buruk, Jack? Ya, itu kebiasaanmu yang gitu, jadi buruk. Malah banyak yang buruk ini, Jack. Ya iya. Yuk, lewat mana tadi nih? Kok nggak dikasih oleh-oleh ini, Jack? Oleh-olehnya ilmu. Ilmu nih, Jack. Ya iya tadi kan. Wah, belum mupeng nih, Jack. Ah, nanti lama-lama pudeng. Coba gini, video ini diputar berkali-kali, pasti mudeng nanti. Ya, Kalau belum mupeng, belum mudeng dijedot dulu. kalau nonton tuh yang full ya. Ya iya, Jangan setengah-setengah ya. iya biar paham. Ya.
Ini sebuah pemaknaan yang luar biasa, pemaknaan yang sangat positif buat kita ya. Kalau kita mau betul-betul menghayati, tetap pada relnya, rel kita, jangan sampai kita keluar rel ya. Jadi gini, yang dimaksud adalah ketika kita mau mengiyakan, membuang emosi-emosi negatif atau mengubah polanya, pola-pola lama kita, kita beranggapan sudah kaya, maka yang terjadi pun akan kaya juga. Bukan berarti dari sosok, bukan dari gua, tetapi kita sendiri yang menciptakan. Kita mengikhlaskan emosi-emosi negatif yang sudah membatu dalam diri kita, ego kita yang membatu, dan setelah itu kalau sudah lepas, ini urusan Tuhan. Tuhan yang akan mengisinya dengan segala sesuatunya. Ini dinamakan pasrah sumeleh. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham dari teka-teki ini, dan bahasa Sanepa kiasan, kalian akan menjadi orang-orang yang makmur, jibar-jibur ketika paham apa yang dimaksud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.